Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Machung, selamat datang di keluarga besar kami. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Saya berharap saya dapat menyampaikan materi ini dengan tatap muka dengan kalian semuanya, tidak dengan format video seperti ini ya. Tapi ya bagaimana lagi, keadaan kita sedang tidak memungkinkan untuk membuat presentasi seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Didit Prasetyo Nugroho. Saya adalah salah satu dosen di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Machung, khususnya di materi mata kuliah fotografi dan videografi. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini juga akan berhubungan dengan videografi, yaitu membuat video dan mengedit video dengan menggunakan HP. Nah, pasti semuanya udah punya HP ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat video dan mengeditnya dengan menggunakan HP. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tonton video berikut ini. Hari ini kau akan mengambil salah satu keputusan penting dalam hidupmu. Kemana kau melangkah? Kemana kau menuju? Kau sedang mengukir masa depanmu. Memilih perguruan tinggi adalah memilih rumah belajar. Bertemu dengan orang-orang baru di mana kalian akan saling belajar, saling membangun, dan tumbuh bersama. Kau akan bertemu dengan para ilmuwan dan para seniman. Kau akan bertemu pembelajaran dan pengalaman. Kau akan bertemu dengan inspirasi dan kesempatan. Bersama mereka semua, kamu akan mendobrak batasan dan mencapai langit. Dunia yang menawarkan kemungkinan tanpa batas menanti sepak terjangmu. Membangun Indonesia melalui dunia pendidikan. Membangun Indonesia melalui dunia bisnis dan profesional. Melangkahlah bersama Universitas Machung, rumah belajarmu. Video yang baru saja kalian lihat adalah sebuah video promosi dari Universitas Machung. Video tersebut kita buat di tahun 2019 dengan durasi 60 detik atau 1 menit, kemudian ditayangkan di bioskop pada saat film sebelum dimainkan. Jadi iklannya bertepatan dengan film-film di bioskop yang akan dimulai. Tujuan dari video tersebut, video promosi itu ya, tujuannya jelas untuk mempromosikan Universitas Machung agar lebih dapat dikenal orang banyak dengan cara membuat media videografi. Nah, dari pengantar tadi harapannya adalah teman-teman bisa membuat video promosi juga tentang Universitas Machung. Materinya juga nanti akan diberikan oleh panitia berupa gambar maupun informasi lainnya yang bisa kalian gunakan sebagai materi editing video promosi. Tentunya nanti kalian akan kerjakan semua ini di rumah ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya nggak punya laptop ya, nggak punya kamera, nggak punya komputer? Nggak apa-apa, kita bisa membuat semuanya dengan HP. Nah, tenang aja, di sini saya akan mengajari teman-teman semuanya bagaimana cara mengedit video dengan mudah hanya dengan HP saja, HP kalian. Nah, jadi HP ini nanti HP masing-masing kita buat untuk mengedit video. Untuk mengedit video pastinya kita membutuhkan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang mungkin sering kita gunakan adalah KineMaster namanya. Atau mungkin kalian teman-teman punya software editing lainnya yang biasa digunakan, silakan ya apa. Mungkin ada Filmora Go, mungkin pakai Adobe Premiere yang untuk HP, nggak apa-apa silakan. Tapi di sini yang paling sering saya gunakan adalah KineMaster. Oke ya, silakan kalau belum punya softwarenya, silakan aplikasinya silakan di download dulu dan diinstal. Baru kita nanti lanjutkan lagi materinya. Nah, oke ya, sudah diinstal semuanya aplikasinya. Sekarang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat naskah. Naskah ini berisi apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam video. Informasi tentang Universitas Machung yang sudah dibagikan kalian pilih-pilih, kemudian dituliskan menjadi sebuah naskah. Naskah juga harus berurutan agar informasi yang disampaikan bisa diterima baik oleh penonton. Setelah naskah disusun dan siap untuk dibacakan, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus merekam suara dan gambar videonya. Dalam proses ini kalian memerlukan sebuah kamera. Saran saya sih kalian hanya menggunakan kamera dari handphone masing-masing saja ya, yang lebih mudah. Semuanya juga pasti punya HP yang ada kameranya seperti ini.
Kemudian kalian juga membutuhkan sebuah tripod ataupun mungkin bisa penyangga apapun yang mampu membuat HP kalian stabil, tidak jatuh dan bisa lurus sesuai dengan kameranya. Jadi kalau pakai tripod ya mungkin kalian bisa membeli atau kalau punya ya yang seperti ini. Kemudian HP-nya juga harus dalam posisi seperti ini. Nah, seperti ini kalian bisa mencoba di rumah nanti untuk merekam gambarnya. Kemudian kalian bisa menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Kalau mungkin kalian kepingin kelihatan bagaimana ekspresi kalian pakai kamera depan, kalau mungkin lebih yakin dengan kamera belakang ya nggak apa, pakai yang belakang saja, lebih resolusinya lebih bagus ya mungkin ya, seperti itu. Nah, setelah semua peralatan siap, kalian tinggal duduk saja atau berdiri. Yang penting kalian nyaman menyampaikan narasi dengan baik. Oke, kameranya siap, naskahnya sudah siap, tinggal kita mengatur audionya. Nah, audio kalian nggak perlu menggunakan yang terlalu rumit ya, mungkin bisa kalau ada pakai mikrofon ya nggak apa-apa, pakai clip on seperti ini nggak apa-apa. Mungkin juga bisa menggunakan ini handsfree ini seperti ini ya. Jadi dia juga handsfree ini kan sudah ada mic-nya, jadi bisa dipakai juga sebagai pengganti mic. Kalau nggak ada ya kita serahkan semuanya kepada mikrofon internal handphone, tidak masalah. Yang penting suaranya jernih dan bisa didengarkan dengan baik. Juga mungkin kalian harus mengkondisikan lingkungan sekitar ya, mungkin ada adiknya lagi main nonton TV kedengeran di ruangan kamar kalian ya, tolong dikecilkan dulu atau dimatikan TV-nya, atau mungkin ada odong-odong di luar ya disuruh berhenti bapaknya atau disuruh menghilang dulu gitu. Jadi kondisikan ruangan kalian atau audio di sekitar kalian tidak terlalu bising. Oke, sudah selesai merekam. Kalau sudah selesai merekam berarti kita langsung ke editing ya, editing video. Kita kembali lagi ke KineMaster tadi, atau mungkin aplikasi lainnya yang bisa kalian gunakan. Ini mungkin saya tidak mengajari bagaimana teknis editingnya, tapi hanya langkah-langkah saja yang mungkin luput dari pandangan teman-teman. Kalian bisa cari tutorial di YouTube, di Instagram, mungkin silakan, terserah. Yang jelas editing dengan menggunakan aplikasi editing di HP itu sangat mudah, karena kita juga tahu gadget ini memang diperuntukkan untuk mempermudah kita. Nah, kalau sudah ketemu softwarenya, sudah diinstal, dibuka, kita bisa menemukan pilihan di sana. Kita bisa memilih satu project baru di aplikasinya. Kemudian setelah terbuka, itu kalian pilih dulu musik latar ya, musik latar atau musik backgroundnya. Musik background ini fungsinya sebagai pembawa suasana di dalam video kalian, biar lebih orang yang lihat itu, yang nonton lebih terbawa suasananya, lebih nyaman. Tapi juga harus disesuaikan dengan tema, jangan kita menceritakan tentang hal A tapi musiknya itu nggak cocok, itu jangan. Jadi harus cari yang cocok. Musik-musik seperti itu bisa kalian cari di YouTube ya, pastinya di YouTube juga banyak, bukan gratis, tinggal download saja. Masalah copyright nggak masalah, nanti aja, karena ini bukan project komersil, masih project tugas saja, jadi untuk copyrightnya nggak masalah. Kita bisa cari keyword seperti cinematic musik for video atau background musik dan sebagainya. Itu nanti dengan keyword seperti itu kalian akan diarahkan ke musik-musik yang kalian mau. Tinggal pilih satu-satu dan jangan lupa cari yang durasinya memang 1 menit atau 60 detik. Agar nanti kalian tidak perlu memotong-motong lagi, tidak perlu memotong lagunya lagi sesuai dengan durasi yang diharapkan oleh panitia gitu. Jadi harus 60 detik pas. Atau mungkin tambahi musik for video, musik background for video 60 second. Nah, itu nanti langsung keluar dari semuanya, tinggal dipilih saja. Nah, kalau sudah ketemu musik yang cocok,
tinggal dimasukkan ke timelinenya. Nah, kalau di editing video itu ada 2 timeline, yang atas untuk audio, yang atas untuk video, yang bawah untuk audio. Jadi tinggal ditarik saja masuk, nanti akan keluar audio yang mana dan video yang mana. Tapi kalau untuk musik, kalian yang butuhkan adalah audio saja, jadi musiknya silakan dihapus. Untuk videonya dihapus, maksudnya yang atas itu ya, ada 2 layer, yang atas video, yang bawah audio. Yang atas dihapus, kita butuh musiknya saja. Setelah dimasukkan ke timeline musiknya, kemudian kita masukkan video yang sudah kalian rekam tadi. Ya, video yang kalian rekam dengan HP, dengan membacakan narasi tentang informasi tentang promosi Universitas Machung, kalian masukkan ke situ. Kemudian audionya itu yang musik tadi, yang sebelumnya itu dikecilkan, mungkin sekitar 20 atau 30%. Tujuannya agar audio ketika kalian membacakan itu terdengar, tidak tertumpuk oleh audio dari musik. Jadi musiknya itu masih kedengaran tipis-tipis saja, nggak masalah. Yang penting informasi yang kalian bacakan itu bisa didengar dengan baik oleh penonton. Nah, kemudian kalau sudah sesuai, musiknya enak didengarkan, narasinya enak didengarkan juga, tinggal kita memotong-motong hal-hal yang tidak penting, seperti ketika di awal video, ya kalian menaruh HP gini, kemudian kalian mundur, kemudian masih merapikan rambut dan sebagainya, potong langsung ke inti kalian awal bicara. Kemudian di tengah-tengah mungkin ada yang nggak cocok ngomongnya, atau mungkin durasinya kepanjangan, dipotong aja. Yang penting nanti sesuai dengan yang dibutuhkan adalah 60 detik. Endingnya juga seperti itu. Endingnya mungkin ketika kalian menuju ke HP untuk mematikan, potong lagi aja gitu. Jadi mungkin hal-hal yang tidak penting bisa dipotong-potong dengan tools yang ada. Biasanya gambarnya seperti silet itu, atau mungkin gambar potong, dihapus saja, dibuang sampai pas 60 detik. Kalau sudah dirasa enak, suaranya, audionya enak, gambarnya enak, kita masukkan gambar-gambar tentang Universitas Machung. Nah, mungkin ketika kalian ngomong tentang gedung, ya mungkin tarik aja gambarnya gedung, ditampilkan di situ sebagai insert-nya, detailnya seperti apa. Dan ketika membicarakan tentang fasilitas, dikasih juga, ditarik fotonya, taruh seperti itu. Nah, bebas, kita bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Untuk perpindahan gambar-gambar tadi, bisa kalian menggunakan transisi. Transisi ini fitur yang disediakan di software editing video untuk menjadi perantara antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Bisa di soft itu perpindahan gambarnya halus, terus bisa wipe itu gambarnya ditumpuk kayak jalan itu. Jadi ini videonya jalan ditumpuk sama video yang lain, kayak gitu, kayak itu wipe dan sebagainya. Itu pasti banyak fitur itu disediakan oleh software editing di HP, bisa kalian gunakan. Nah, kemudian untuk pelengkap juga kalian bisa menggunakan grafis atau teks. Mungkin sebagai judulnya promosi Universitas Machung, terus ada keluar kalian, dikasih nama di bawahnya, siapa namanya. Kemudian ketika membicarakan tentang informasi lainnya, ketika itu mungkin butuh penjelasan tertentu, dikasih teks sebagai penguat dari informasi yang kalian sampaikan. Kemudian mungkin di endingnya dikasih logo yang formatnya transparan PNG itu. Logonya taruh mungkin tahunnya, tanggalnya dan sebagainya, bebas. Jadi usahakan videonya memang menarik untuk dilihat, tapi dibuat dengan mudah. Oke, itu semua sudah selesai, dicek lagi satu-satu, di-play dari awal, diteliti lagi sampai ending selesai, baru kita ekspor. Ekspor ini istilahnya membungkus videonya jadi satu video yang utuh, yang siap untuk diedarkan kemana-mana, siap untuk dilihat oleh teman-teman kalian, oleh kakak tingkat kalian, oleh dosen-dosen dan orang tua. Pokoknya videonya di-share kemana-mana dengan hashtag apapun yang sesuai, dengan caption yang bagus. Nah, kembali ke exporting tadi, atau rendering juga bisa disebut rendering juga. Ini formatnya harus sesuai dengan format awal yang kalian buat. Kalau mungkin di HP tadi kalian menggunakan resolusi 720 x 1280, FPS-nya 25 fps, ya sesuaikan. Jangan melebihi itu.
Kalau kurang sih boleh saja, tapi jangan lebih itu, karena nanti gambarnya akan pecah dan tidak support oleh media-media yang akan diputar. Jadi harus sesuai atau mungkin lebih turun dikit nggak apa-apa. Nah, ekspor ini juga mungkin kalau mungkin videonya 1 menit, mungkin membutuhkan waktu exporting 2 atau 3 menit. Jadi kalian harus menunggu untuk video ini selesai di rendering, dibungkus menjadi satu. Nah, kalau sudah selesai, kalian cek lagi, mungkin ada yang kurang, ada yang hal yang mungkin ini harusnya nggak masuk, di-cut, atau mungkin ini harusnya dikasih gambar ini. Nah, itu bisa kalian evaluasi di situ. Kalau sudah selesai semuanya, sudah beres, tinggal diupload sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia kalian. Oke, mungkin sekian dulu materi dari saya. Semoga hal yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan saya ucapkan juga selamat bergabung di keluarga besar Universitas Macung. Sampai jumpa.